Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita akan disegarkan dan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saat saya bertanya kepada kita semua, apakah yang paling kita cintai dalam dunia ini? Mungkin akan ada yang berbicara mengenai keluarga, ada juga yang berbicara mengenai pekerjaan, dan tentu ada juga yang berbicara mengenai keuangan. Sesungguhnya mencintai hal-hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang keliru. Namun, maksud Yohanes dalam ayat tersebut ialah bahwa ketika kita mencintai semua itu, melebihi cinta kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak sedang mencintai Tuhan. Jika kita mencintai Tuhan, tentu kita akan menjadikan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ketika kita kembali kepada kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, kita mau melihat apakah mereka benar-benar mencintai Tuhan. Ketika mereka melanggar perintah Tuhan dan memakan buah larangan itu, dan mendengarkan perkataan iblis, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa mereka sedang tidak mencintai Tuhan. Ketika mereka lebih mendengarkan suara dari si jahat, suara dari si iblis, maka mereka sedang mencintai keinginan hati mereka. Oleh karena itu, cinta berbicara mengenai keinginan hati yang mau mendengar Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan kita mencintai Tuhan, maka kita perlu bertanya, apakah kita selalu ingin mendengarkan suara Tuhan? Kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau membaca firman Tuhan, itu sebagai tanda bahwa kita sedang tidak mencintai Tuhan. Ketika kita lebih sibuk bekerja dan lebih sibuk untuk mendengarkan perkataan orang lain, sesungguhnya kita sedang tidak mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan erat hubungannya dengan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan itu adalah sarana, alat untuk kita semakin mengenal Tuhan. Mengenal dan mengetahui itu adalah hal yang jauh berbeda. Kita mengetahui siapa nama Presiden Amerika, kita mengetahui siapa nama Presiden Indonesia, tetapi kita tidak mengenal mereka sungguh-sungguh. Hanya orang-orang yang dekat dengan mereka lah yang mengenal mereka. Oleh karena itu, cinta yang sejati akan membuat kita mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yaitu dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya, dan terus merenungkan apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun manusia yang sempurna dalam mencintai, baik mencintai Tuhan ataupun mencintai sesama. Namun Allah yang sungguh mengasihi segala sesuatu, diberikanlah anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, sehingga melalui Yesus semua manusia dapat memandang kepada Dia dan melihat contoh sebagai teladan yang sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak tahu bagaimana mencintai, sebab Tuhan Yesus telah memberikan contoh bagaimana mencintai segala sesuatu. Cintailah Tuhan sama seperti Yesus mencintai Bapa. Cintailah sesama sama seperti Yesus mencintai semua orang. Oleh karena itu, ketika kita menerima cinta daripada Tuhan, ketika kita mau menerima kasih itu, akankah kita mau mengasihi orang lain? Atau akankah kita terus belajar untuk mencintai Tuhan? Jika kita menyimpan cinta itu untuk diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang egois. Allah mengasihi kita semua, sekalipun kita tidak mengasihi Dia, sekalipun kita sering meninggalkan Dia. Pesan Paulus kepada Timotius yang ditulis dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah itu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan manusia. Teruslah pegang kesetiaan cinta Tuhan, dan
andalkanlah Dia selalu, karena tanpa Dia kita tidak akan pernah bisa mencintai dengan sungguh-sungguh. Dialah yang cinta akan kebenaran, maka kita pun harus cinta akan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan yang selalu mencintai kita. Amin.